Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimil mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wasari'u ila maghfirati war ridwan. Alhamdulillah, maha baik Allah yang sampai detik ini insyaallah kita semua masih berada di dalam keislaman, keimanan dan keihsanan. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, kenikmatan di dalam Islam, iman dan ihsan terus menerus Allah istiqomahkan kepada kita semua sampai kita semua kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah Ta'ala selalu limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, puasa menurut bahasa Al-Quran ada dua kata. Yang pertama Allah gunakan kata siyam, dan yang kedua Allah gunakan kata saum. Sama-sama artinya adalah menahan diri, namun yang ditahan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siyam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang 9 kali di dalam Al-Quran. Yang salah satu di antara ayatnya kita semua insyaallah hafal. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kata siyam adalah berarti menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan antara suami dan istri mulai dari imsak subuh sampai dengan azan maghrib. Namun ada yang berbeda. Satu kali di antara yang 9 tadi Allah gunakan kata saum. Yang ditahan pada saum adalah semua yang menyebabkan Allah murka. Kita menahan diri dari semua yang menyebabkan Allah tidak ridha. Kata saum hanya diulang 1 kali oleh Allah dalam Al-Quran ketika mensifati nazarnya Ibunda Siti Maryam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melahirkan Nabi Isa alaihi salam, Ibunda Maryam harus keluar dari khalwatnya. Maka ketika keluar dari khalwatnya, pastinya berjumpa dengan banyak manusia, dan manusia itu akan bertanya-tanya, siapa anak dari bayi ini? Siapa pasanganmu? Siapa ayahnya? Dan macam-macam pertanyaan. Namun Allah abadikan nazar dari Ibunda Siti Maryam di hadapan Allah dengan perkataan inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar di hadapan Allah Ar-Rahman untuk saum. Apa itu saum? Apa yang ditahan oleh Ibunda Maryam ketika itu? Walan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini saya tidak akan berbicara sepatah kata pun kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, maka para ulama mufassirin itu berkata
bahwasanya saum cakupannya lebih luas daripada siam. Kalau siam yang ditahan dari diri kita adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dari waktu yang ditentukan. Namun kalau saum tidak ada waktu yang ditentukannya. Dan yang ditahan dari diri kita itu adalah nafsu ammarah bisu yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan Allah tidak ridha. Hadirin rahimakumullah, kalau yang kita tahan dari diri kita adalah nafsu ammarah, nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejahatan, maka yang harus kita ketahui apa ciri-ciri dari nafsu ammarah bisu itu. Yang pertama, ciri bahwa itu adalah nafsu ammarah bisu adalah bahwasanya keinginannya selalu mendapatkan yang enak-enak. Kalau tidak enak, dia akan memberontak walaupun berbuat kejahatan, yang penting mendapatkan keenakan-keenakan. Ini yang diingini oleh nafsu ammarah. Kalau berjumpa dalam kehidupan sesuatu yang tidak enak, dia akan memberontak, bahkan bisa berbuat jahat agar dirinya menjadi enak kembali. Ciri yang kedua dari nafsu ammarah bisu adalah apa? Adalah inginnya selalu menang. Kalau dia dalam menjalani kehidupan ini berjumpa dengan kekalahan-kekalahan, maka itulah ciri nafsu ammarah. Dia akan memberontak, bahkan dia akan sanggup berbuat jahat bagaimanapun caranya agar menjadi menang kembali. Ciri nafsu ammarah yang ketiga adalah inginnya selalu dihargai. Kalau terluka harga dirinya, kalau direndahkan dia, kalau dicaci, dimaki dia, maka dia akan memberontak. Ini ciri nafsu ammarah. Maka dia sanggup berbuat jahat agar dia dihormati kembali oleh manusia. Ciri yang selanjutnya adalah inginnya selalu beruntung ketika hidup di dunia. Dia tidak sanggup untuk rugi. Ini ciri nafsu ammarah. Dia tidak mau untuk rugi. Kalau dia mengalami kerugian-kerugian, dia akan sanggup untuk berbuat kejahatan agar mendapatkan keuntungan kembali. Inilah yang harus kita tahan dengan bahasa Allah, yaitu saum. Yang ditahan adalah nafsu ammarah bisu yang menjalankan dan memerintahkan kepada kejahatan-kejahatan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah mengetahui ciri nafsu ammarah bisu, maka harusnya kita memiliki prinsip dalam hati kita. Ya Allah, hamba akan selalu ridho terhadap takdir darimu. Walaupun hidup di dunia banyak berjumpa dengan ketidakenakan, banyak harga diri hamba ini terlukai, harga diri ini direndahkan oleh manusia selain hamba, ya Allah. Walaupun ketika di dunia ini hamba tidak beruntung, banyak mengalami kerugian-kerugian, walaupun di dunia ini hamba tidak menang, tidak mengapa ya Allah. Yang penting nanti di akhirat hamba menjadi orang yang beruntung di hadapanmu, dihargai olehmu ya Allah, mendapatkan keenakan kehidupan di akhirat. Ini yang menjadi prinsip hidup kita. Enaknya adalah hidup di akhirat nanti. Enaknya adalah hidup ketika kita diridhoi oleh Allah, dihargai oleh Allah, bukan oleh manusia di dunia. Yang kita harapkan adalah itu. Maka kalau kita berjumpa ketidakenakan selama bulan puasa ini, paling tidak di bulan suci Ramadan, katakan di hadapan Allah, ya Allah, hamba ridho. Walaupun ketika hamba berpuasa banyak berjumpa ketidakenakan-ketidakenakan, yang kami harapkan ya Allah, yang hamba harapkan ya Allah adalah keenakan kehidupan di akhirat nanti. Ketika kita berpuasa banyak merasa dirugikan, katakan dalam hati, ya Allah, tidak mengapa, hamba akan ridho terhadap takdir darimu ya Allah.
Walaupun hamba tidak dihargai, tidak mengapa ya Allah. Yang penting Engkau menghargai hamba ketika di akhirat nanti ya Allah. Hamba tidak ingin terhina di hadapan-Mu di akhirat nanti ya Allah. Hadirin rahimakumullah, prinsip hidup selalu ridho terhadap Allah inilah yang harus kita pegang selalu selama kita beribadah siam dan beribadah saum di bulan suci Ramadan. Semoga kelak kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang salih, menjadi orang-orang yang keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dalam keadaan kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, kedua orang tua kita juga diampuni dosanya oleh Allah, guru-guru kita, anak keturunan kita, dan semua umat baginda Rasul. Semoga semua diampuni dosanya oleh Allah, dan semoga ketika kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarkum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala fi kitabihil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarbatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Warad Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمؤمنين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.